yang beredar bahwasanya di atas Gunung Salak itu ada pasar. Seperti yang dikatakan oleh para pendaki yang pernah menemukan pasar di atas Gunung Salak. Benar apa tidak, Pak? Itu sebenarnya bukan pasar ya. Atau kalau bukan pasar itu apa, Pak? Itu di salah satu tempat itu memang ramai gemuruhnya itu seperti pasar ya. Hmm, Dan di sana itu ada disebutkan kalau di wilayah sini ini disebutnya Gunung Masigit. Gunung Masigit. Gunung Masigit. Ahmad Maulana Santri Kalamullah bin Pangeran Jaya Lalana bin Syekh Syarif Hidatullah Cirebon. Dan kalau yang di Batu Bilik yang di atasnya itu 1 kilo dari tempat itu, dari tempat yang di tabrak Sukhoi kemarin, itu namanya Kiai Haji Tubagus Hasan Basri. Hasan Basri yang berada di Puncak Mani. Itu dulu Abah berada di Gunung Salak terus waktu selama menjelajah, pernah nggak mengalami perihal-perihal mistis ataupun goib-goib? kalau perihal mistik memang ya untuk Gunung Salak itu Tidak bisa dipisahkan ya. adalah gitu ya. Hmm. Kalau dibilang ularnya juga memang raja ular. Gunung Ada Salak ini. ya. Itu ya lumayan lah kalau kita berdiri hampir tingginya hampir sama. Ular itu. Tapi dikala beliau sudah lewat, kita lewat dari jalan itu, dia udah lintas juga, kemudian kita balik arah dan kita lihat lagi bekasnya udah nggak ada bekas. Tidak ada bekas atau Jejaknya tidak ada menghilang. jejaknya tidak ada. Begitu pohon Gunung Salak memang ada. Hmm. Suara itu sangat langganan lah itu. Jam 7, jam 11 malam itu pasti ada. Suara seperti apa tuh yang Abah alami ketika Kalau berada di suara Gunung itu Salak? suara kuda. Suara kuda. Ya, suara kuda tapi tidak di bawah itu. Suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu kembali di YouTube channel Febrian Orlando. Mudah-mudahan untuk sahabat semuanya senantiasa sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat ini saya sedang berada di rumah kesepuhan yaitu Abah Ube. Abah Ube ini bisa dikatakan sebagai sejarawan ya, yang dimana Abah Ube ini mengetahui sejarah asal usulnya Gunung Salak, Gunung Wayang dan lain sebagainya. Sekarang saya akan sedikit bertanya karena Abah Ube ini sering menjelajah Gunung Salak, bahkan bisa dikatakan hijrah di Gunung Salaknya sangat begitu lama. Bah, gimana kabarnya Bah? Damang? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bah ya. Mudah-mudahan Abah dan keluarga senantiasa sehat selalu Bah ya, dan ada dalam lindungan Allah. Mohon maaf nih Bah, saya akan sedikit bertanya kepada Abah. Selama Abah menjelajah Gunung Salak, mistis apa sih yang pernah Abah alami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ceritanya ya, kalau untuk masalah Gunung Salak bukan hanya Gunung Salaknya, jadi satu peristiwa di masa lalu itu apa yang saya alami dan apa yang saya jelajahi itu atas perintah sebenarnya. Perintah dari siapa itu urusan mungkin lah saya pribadi ya. Pribadi tidak bisa dipublikasikan. Ya. Sehingga saya waktu itu dipanggil atau diundang harus datang ke Gunung Salak. Harus menemui salah satu tokoh yang ada di Gunung Salak. Alhamdulillah sampai mengenal dari awal sampai menengahnya. Di Gunung Salak itu adalah salah satu keramat tokoh dari Cirebon, itu memang ada. Raden Muhammad Maulana Santri Kalamullah bin Pangeran Jaya Lalana bin Syekh Syarif Hidatullah Cirebon. Berarti ada di Gunung Salak Pak? Itu ada di Gunung Salak. Pertama kali yang ada di Gunung Salak itu bukan beliau, tapi beliau itu adalah semenjak sudah dibangunnya atau didirikannya umat Islam di wilayah Girijaya sampai Sukabumi bagian barat. Itu adalah pertama kali yang datangnya adalah Raden Muhammad Maulana Santri atau yang dikatakan Eyang Santri Kalamullah bin Eyang Rahmatullah. Itu aslinya dari Tionghoa dulunya. Sehingga beliau meninggal di atas di Girijaya itu adalah Eyang Santri Kalamullah bin Eyang Raden Rahmatullah. Itu waktu di zaman Semar dulunya, waktu masjid di Girijaya itu majelisnya atau masjidnya itu dari tanah. Terbuatnya dari tanah. Jadi dibangunnya umat Islam tersebut didorongnya dengan seni. Alhamdulillah berdirilah umat Islam sejak itu.
Kemudian datanglah daripada tokoh tersebut, salah satu tokoh itu dari Lewi Panjang, Bandung. Itu yang punya gelar Mbah Pinik, Mbah Alip, atau yang punya tenar sekarang itu adalah Eyang Agung Suwu Semenar. Eyang Agung Suwu Semenar. Semenar. Ya, itu yang ada di Gunung Salak. Ya. Dulunya itu adalah di Caringin Rawa, Jabon, di daerah Manglid. Manglid, perbatasan ya, Girijaya. Di Girijaya. Itu namanya Eyang Agung Suwu Semenar. Dikala itu beliau adalah salah satu memang jawara juga. Beliau diikuti oleh satu cucu atau cucunya beliau itu yang masih ada usianya yang ikut beliau dulu. Itu namanya Nyi Ratu Dewi Mangarangsa. Selama Abah menjelajah Gunung Salak, mistis perihal-perihal goib seperti apa yang dialaminya, Bang? Kalau Gunung Salak ya sangat mengesankan juga. Alhamdulillah. Ya. Cuman bagi manusia zaman sekarang kebanyakan mengarang-arang. Betul, karena banyak juga yang membuat video tapi tidak mengetahui asal-usul sejarahnya seperti apa. Iya. Hanya sekedar demi konten saja. Sehingga itu baru katanya, kadang-kadang baru katanya beliau mengenal juga belum, baru katanya dari orang atau dari apa, dari sejarah apa, dari buku atau dari apa. Itu sangat jauh cerita-ceritanya. Jadi kalau di Gunung Salak itu tidak ada yang menyeramkan, sebenarnya tidak ada. Selama Abah berada di Gunung Salak, waktu selama menjelajah, pernah nggak mengalami perihal-perihal mistis ataupun goib-goib? Kalau perihal mistik memang ya untuk Gunung Salak itu tidak bisa dipisahkan ya? Adalah gitu ya. Kalau dibilang ularnya juga memang raja ular. Gunung ada, Salak ini. Ya. Itu ya lumayan lah kalau kita berdiri, hampir tingginya hampir sama. Ular itu. Tapi dikala beliau sudah lewat, kita lewat dari jalan itu, dia udah lintas juga, kemudian kita balik arah dan kita lihat lagi bekasnya, udah nggak ada bekas. Tidak ada bekas atau jejaknya tidak ada, jejaknya tidak ada. Begitu pohonan bunyinya seperti apa, nyiornya seperti apa, tidak ada itu. Tidak berarti ada bekas-bekas patah itu. Selama Abah menjelajah, perihal seperti itu yang Abah alami? Itu pernah selama satu kali aja dulu. Bertemu dengan ular? Dulu satu kali itu, cuman nggak terlihat daripada kepalanya, nggak. Itu baru pertengahannya. Itu pertengahannya aja pengen melihat tuntas sampai habisnya itu kurang lebih 15 menit. Sampai selesai? Sampai selesai habis. Kemudian kalau Gunung Salak, ya kalau ular-ular biasa itu nggak ada. Tikus aja nggak ada, siang hari Gunung atau malam nggak ada. Kalau orang bilang katanya banyak binatang itu ini, mohon maaf ya, saya kalau dibilang lama ya enggak, ya dibilang sebentar juga enggak gitu. Kayaknya udah Gunung Salak itu, alhamdulillah udah rasa kampung sendiri di atas itu. Cuma kalau sekarang kan dikasih namanya itu Mbah apa namanya di atas ya, jadi itu sangat jauh. Itu yang di makom yang 3 itu Raden Muhammad Maulana Santri Kalamullah, biar umat Islam tahu, biar muslimin tahu, biar bisa semua mengenang masa lalu ya, masa sejarah itu. Jadi bisa Fatihah lah, kita kirim hadiah Fatihah. Itu Raden Muhammad Maulana Santri Kalamullah bin Pangeran Jayalalana bin Syekh Syarif Hidatullah Cirebon. Dan kalau yang di Batu Bilik yang di atasnya itu 1 kilo dari tempat itu, dari tempat yang di tabrak Supai kemarin, itu namanya Kiai Haji Tubagus Hasan Basri. Hasan Basri yang berada di Puncak Mani. Itu dulu seorang ahli kiroat ya. Itu kalau tengah malam Gunung Salak memang ada suara itu sangat langganan lah itu. Jam 7, jam 11 malam itu pasti ada. Suara seperti apa tuh yang Abah alami ketika kalau berada suara di itu suara kuda. Suara kuda. Ya, suara kuda tapi tidak di bawah itu. Suara kuda itu pasti di atas. Seperti terbang lah suaranya. Suaranya itu. Nah, itu kalau orang yang memang merasa pernah di Gunung Salak, pernah di keramat itu, apalagi sampai bermalam-malam, sampai 30 malam ataupun 20 malam, pasti mengalami seperti itu, dengar seperti itu. Gitu. Dan salah satunya juga ada juga yang datang, seorang kakek memang ada datang, tapi mohon maaf nama saya tidak bisa bukakan. Tidak saya disebutkan. Gitu. Insya Allah lah, mungkin nanti di video selanjutnya ya, saya akan membuat lebih panjang lagi dan lebih menyusun mengenai sejarah Gunung Salak. Ya, tapi dengan adanya itu ya mohon maaf buat siapapun dimanapun yang mengenal atau yang mendekati hal-hal mistik atau tentang goibiyah ini, kita memang harus mengerti dan memang adanya goib ya, karena bukan apa, kita bermunajat kepada Allah, mendekati para goib dekat ke malaikat, malaikat dekat kepada Allah.
agar kita dapat lengkapkan doa kita, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan hidayah, dan diselamatkan dari segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Bah, sebelum saya akhiri video ini, Bah, saya akan bertanya satu lagi, Bah. Benar apa tidak, Bah, mengenai isu-isu yang beredar bahwasanya di atas Gunung Salak itu ada pasar, seperti yang dikatakan oleh para pendaki yang pernah menemukan pasar di atas Gunung Salak? Benar apa tidak, Bah? Itu sebenarnya bukan pasar ya. Kalau bukan pasar itu apa, Pak? Itu di salah satu tempat itu memang ramai gemuruhnya itu seperti pasar ya. Dan di sana itu ada disebutkan, kalau di wilayah sini ini disebutnya Gunung Masigit. Gunung Masigit. Ya. Gunung Masigit itu beradanya di sebelah mana? Gunung Masjid itu ya, disebut Gunung Masjid itu sebelahan dengan Gunung Sumul. Gunung Sumul itu di bawahnya itu ada danau. Berarti masih Gunung Salak juga sama? Masih wilayah Gunung Salak. Dan di bawahnya itu adalah salah satu, kalau dibilang di Al-Ghaibiyahnya itu adalah tempat itu adalah pondok pesantren dan masjid yang paling megah. Itu salah satu sesepuh yang ada di sana, wajib kita isyaratkan juga, dikirim Fatihah juga, itu Mbah Haji Hasan Kawah Ratu yang disebutkan Gunung Masigit. Gunung Masigit ya. Nama ratunya Nyi Ratu Dewi Masgian gitu. Yang berada di sana. Yang ada di sana. Kalau pasar itu memang gemuruh seperti pasar, itu adalah di tempat yang di paling atas, nggak jauh daripada air terjun. Itu disebut, kalau di sini sebutnya timbangan air. Timbangan air. Ya, di timbangan air itu memang seperti itu. Tapi itu bukan pasar, memang lalu lalang manusia banyak, tapi ada malam-malam tertentu. Nggak setiap malam seperti itu. Tidak bisa ditemuinya. Nah, berarti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya, tidak semua orang. Dan kemudian memang ada pepatah juga ya, ada amanat gitu. Jadi kalau hari Minggu, hari Rebo itu pantangan kalau orang pendaki ke atas itu untuk takabur ya. Intinya bahasa itu sok atau menyombongkan diri. Karena bukan apa, jadi untuk datang ke atas itu harusnya kita niatnya satu ziarah. Ya, apalagi yang punya penyakit kejiwaan ataupun punya penyakit apapun ke atas, namanya ke gunung, mungkin dimanapun sama. Tadabur alam, Mbak ya? Iya, tadabur alam. Karena bukan apa, kalau di Gunung Salak memang pesannya seperti itu. Berarti jangan kan bertakabur. Terkadang ada orang juga yang salah kaprah, Mbak ya, ingin mendatangi gunung misalkan, tapi dengan tujuannya biasa suka ada aja kan, ingin kaya dan lain sebagainya. Berarti itu sesuatu hal yang sangat mustahil ya, Mbak ya? Memang ada hal-hal seperti itu. Cuman bukan apa ya, tapi kan kita harus ingat, hidup ini tidak untuk selamanya dan tidak akan selamanya kita akan berdiri seperti ini. Apalagi di zaman sekarang manusia itu sudah sangat langka di usia lewat daripada 100 tahun atau 100 tahun. Kita harus mengingat bahwa hidup ini hanya sementara. Janganlah sampai ke situ. Memang di gunung ini memang ada. Betul. Untuk itu ada. Untuk kita mau dolim pun ada. Ya. Karena di atas ada disebutkan Gunung Paseban. Salah satu, ya, Gunung Paseban itu adalah, ada salah satu penghuninya adalah salah satu putri ataupun asli dari turunan keraton yang sangat cantik, tapi tidak ada yang mau. Tidak bersuami sampai sekarang. Muda masih cantik. Namanya siapa itu, kalau boleh tahu? Itu namanya Nyi Ratu Dewi Kencana. Nyi Ratu Dewi Kencana. Iya, ada di Gunung Paseban, Gunung Salak. Itu beliau yang ada di sana, tapi beliau tidak punya banyak teman. Wujudnya memang seperti ular lah. Memang bukan seperti ular, memang dia salah satu ratu daripada ular sekarang mungkin kalau di atas ya. Itu sejarah-sejarah seperti itu kalau untuk di Gunung Salak. Oke, Bah, jadi di video kali ini mungkin pembahasannya cukup sampai di sini saja. Insya Allah nanti di video selanjutnya saya akan bersilaturahmi ke sini, dan saya juga akan mengajak Abah mungkin membuat videonya langsung di alam terbuka, Pak ya. Baik. Agar lebih enak nuansa. Baik, sebelum kita niat ziarah ya, niatnya Insya Allah supaya kita dapat berkah. Amin, semua. amin. Dan siapapun yang nonton ataupun yang melihat daripada video ini mudah-mudahan mendapatkan berkah. Amin, dan juga semoga bermanfaat. Amin, untuk yang ingin mengetahui asal-usul sejarah Gunung Salak seperti apa, nantikan video-video selanjutnya. Jadi video ini langsung saya buat tanpa ada rencana dan lain sebagainya, jadi dadakan ya. Dan saya juga dari awal membuat video hingga saat ini merasakan suasana yang sangat sejuk, adem, alami, seperti energi seperti itulah. Mungkin untuk yang mempunyai kelebihan bisa dilihat dengan sendirinya. Oke sahabat, di video kali ini cukup sampai di sini saja. Hatur nuhun pisan Abah, hatur nuhun pisan tos nyempatkeun waktosna untuk berbagi sejarah-sejarah dan pengalaman Abah.
Oke, sahabat, sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.